Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Dian Cahyani, calon guru penggerak dari SMA Negeri 7 Kota Jambi. Berikut ini adalah video sosialisasi budaya positif yang saya lakukan di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Pelatihan guru penggerak kemarin ada salah satu materinya yaitu berupa keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini Pak, saya rasa sangat penting sebagai fondasi untuk mencapai tujuan dari sekolah. Karena keyakinan kelas ini bisa membantu kita itu untuk memecahkan segala konflik atau permasalahan yang selama ini mungkin kita hanya sebatas mengetahui saja, tapi belum ada solusinya, tindak lanjutnya secara lebih lanjut. Dan juga di sini pembentukan keyakinan kelas ini Pak, itu berlandaskan dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu bisa membantu untuk memotivasi karena dia dari dalam, sehingga lebih menekankan kepada seluruh warga sekolah itu untuk menyadari untuk melaksanakannya. Karena keyakinan kelas di sini itu nanti diupayakan kalau bisa ada dukungan dari sekolah Pak, jadi kita bisa mengganti peraturan-peraturan yang ada itu menjadi sebuah keyakinan yang kita bentuk sendiri. Jadi istilahnya itu dari kita, kesadaran kita untuk kita, dan kita juga melaksanakannya. Nah, itu saya harapkan ada dukungan dari pihak sekolah dan juga bagaimana cara teman-teman. Memang sudah zamannya ya sekarang ini kita, saya rasa pola-pola kepemimpinan, pola-pola perintah dalam arti kata ini seharusnya menurut saya memang sangat pas sekali. Nah, kalau sebelumnya kita membuat aturan lalu dipaksakan belum tentu itu tepat ya. Nah, kalau seandainya dari bawah kita bangun itu, ayo kita coba, mudah-mudahan kita yang sama-sama membuatnya, kita yang sama-sama menyepakatinya, dan tentu saja nanti kita yang sama-sama akan melaksanakan. Bagus sekali ya, nanti kita sekolah akan sangat mendukung apapun itu, sekolah akan mendukung. Silakan kita laksanakan, kita sepakati nanti. Oke, itu saja. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asfirinal SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu-Ibu CGP Angkatan 7 Kota Jambi selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi pada siang ini yang amat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kembali menimba ilmu dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. Meskipun kita lakukan di siang hari, semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Sosialisasi kali ini mengusung tema sosialisasi budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan aksi nyata
dari calon guru penggerak Angkatan 7. Alhamdulillah, puji syukur karena kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti sosialisasi budaya positif menjadi artinya calon guru penggerak angkatan 7. Salawat dan salam yang kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mengantarkan kita kepada ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan. Adapun tema workshop kita kali ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tujuan sosialisasi ini. Salah satunya adalah memahami peran dan sekolah serta guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam, sehingga didapatkanlah hasil yang diharapkan, yaitu menerapkan disiplin positif dan nilai kebaikan itu. Waktu dan tempat kegiatan workshop ini dilaksanakan selama 2 hari dengan pola 7 jam pelajaran, mulai dari tanggal 16 hari ini sampai 17 Januari, bertempat di ruang lab SMA Negeri 7 Kota Jambi. Adapun pembiayaan kegiatan ini berasal dari dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2023. Sedangkan narasumber kita dari materi hebat kita kali ini calon guru penggerak yang kita doakan nanti lulus di akhirnya. Ada Ibu Fitri Supi, SPD MPD, ada Ibu Ratih Dian Sayani, ada Ibu Ika Puspadewi, Ibu Kiki Rezeki dan Ibu Erni Suryani. Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah tentu membutuhkan peran dari seluruh stakeholder sekolah, terutama guru atau guru penggerak dalam perannya sebagai katalis perubahan dalam mewujudkan iklim atau budaya sekolah yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, marilah kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya berpantun untuk menutup acara ini. Kata sambutan ini, pergi ke pasar bersama Pak Arif. Sampai di pasar membeli juga. Ayolah kita wujudkan budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah kita belajar dari Allah SWT. Akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kita nanti sangat erat hubungannya dengan perjuangan kita sekarang. Budaya positif yang nanti teori-teorinya dan prakteknya yang akan dijalankan seperti apa itu nanti oleh narasumbernya. Tapi yang sedang kita laksanakan, Bapak Ibu, ya, tolong bicara budaya positifnya lagi, budaya rapi kepada anak-anak kita. Ini kebersamaan kita juga adalah sekolah yang CGP-nya terbanyak. Saya rasa ada sekolah lain, ada Bu Rati. Kita yang terbanyak seprovinsi Jambi ini. Mudah-mudahan mereka lulus. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Ibu barusan bahwa Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama karena di sini untuk melakukan suatu budaya positif itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tapi waktunya lama. Kita coba lakukan bersama-sama secara bertahap. Karena dia membutuhkan proses. Prosesnya ini juga tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan secara bersama-sama juga. Dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini itu adalah kita semuanya sebagai warga sekolah. Bukan hanya siswa saja yang dituntut untuk berubah, gurunya juga untuk menanamkan budaya positif dan juga tenaga pendidikannya juga. Jadi semua kepentingan yang merupakan warga dari sekolah itu harus bekerja bersama-sama agar kita bisa menanamkan budaya positif di sekolah. Bukan berarti di sini kami mau menulis tadi ya, atau kami lebih baik tidak Bapak Ibu. Hanya saja mungkin kami tertampar lebih dulu seperti yang dikatakan oleh Ibu. Jadi ayo kita bersama-sama karena disinilah tempat kita bekerja, disinilah mungkin bukan hanya media kita untuk mencari rezeki, tetapi juga untuk mencari pahala. Bagi ladang pahala kita, mari kita buat sekolah kita ini menjadi sekolah yang terbaik paling tidak untuk kita, dan mudah-mudahan nanti terbaik untuk di mata orang. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah hadir pada kegiatan di hari kedua sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru dan rekan-rekan CGP Angkatan 7. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini sama-sama berbagi ilmu mengenai budaya positif. Kali ini, tema hari ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama mengenai keyakinan kelas yang akan dibawakan oleh Ibu Rati Dian Cahyani. Lalu ada tema 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas oleh Ibu Erni Suryani. Dan yang 2 tema terakhir, posisi kontrol dan segitiga restitusi oleh Ibu Fitri Sufi. Langsung saja kita masuki materi yang pertama oleh Ibu Rati. Pada Ibu Rati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Walaupun cuaca dan waktu itu sangat pas sekali untuk mengucapkan apa, tapi Bapak dan Ibu di sini masih tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan kita.
Baiklah, hari ini saya akan coba masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum saya masuk ke materi keyakinan kelas, saya mau yang tidak lupa yang kemarin kita sudah membahas tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Vicky, yaitu tentang ada sedikit restitusi ya. Nah, Bapak Ibu di sini masih ingat tidak restitusi itu apa? Nah, lupakan ya. Jadi restitusi itu Bapak dan Ibu itu adalah serangkaian proses yang menciptakan kondisi bagi murid-murid kita untuk memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri. Jadi menimbulkan kesadaran dari diri sendiri bahwa oh iya berbuat salah, terus kita membimbingnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut juga dari dirinya sendiri. Nah, untuk membimbingnya ke arah itu ada hubungannya dengan materi yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Ika, yaitu tentang nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu, kalau seseorang sudah memiliki nilai kebajikan, maka mereka akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk memperbaiki dirinya. Jadi di sini bukan hanya sekedar murid-murid itu bukan hanya sekedar melaksanakan atau mengikuti aturan, tetapi juga ikut serta dalam membuat keyakinan tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan berarti mau menggurui, tidak Bapak dan Ibu ya. Cuman mungkin kami mendapatkannya lebih dahulu, mau menyampaikannya mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang mendapatkan, kita sharing saja. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Sebelumnya coba Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk keselamatannya, ini jawaban kita keselamatan betul sekali ya, Dewi ya. Terus saya ada cerita lucu sedikit nih. Jadi itu malam-malam nggak pakai helm, ketangkep sama polisi. Kenapa nggak pakai helm? Udah malam Pak, jawabannya. Terus polisinya bilang, emang kalau malam aspalnya jadi lembut gitu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi alasan kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan Bapak dan Ibu, bukan karena atau melanggar peraturan nih. Kenapa kamu lewatin lampu merah? Kenapa nggak pakai helm? Saya nggak nampak Pak. Kenapa kamu lewatin lampu merah? Nggak nampak Pak. Nggak nampak apa? Nggak nampak polisinya. Ini bukan karena kita takut, tapi karena untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan. Sama seperti pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira jawaban yang Bapak Ibu berikan apa? Untuk kesehatan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga untuk keselamatan. Apalagi kita baru saja melewati yang namanya pandemi kemarin. Nah, Bapak dan Ibu, keselamatan, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kesehatan itu adalah yang disebut dengan keyakinan. Kita meyakini bahwa kita melakukan ini karena untuk keselamatan, kita melakukan ini karena untuk kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Nah, sekarang untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu ada sedikit perbedaan dengan yang namanya peraturan. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, umum. Jadi tidak terlalu spesifik, nanti kita buat berumum. Kemudian pernyataan yang biasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nanti kita lihat contohnya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Karena dia dibuat dalam kalimat-kalimat yang universal saja, tidak seperti tata tertib sekolah. Mungkin dia akan lebih spesifik ya, Mbak Ubay ya, karena banyak sekali. Itu kadang-kadang kita lupa. Nah, ini tidak, dia ringkas. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan karena kita sendiri yang
setidaknya sanggup untuk melakukannya. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita nanti seperti diskusi, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu nggak bisa dipakai sekali kita buat untuk selama-lamanya, tidak, karena kondisi bisa saja berubah, warganya juga bisa saja berubah. Nah inilah nanti Bapak dan Ibu yang akan kita laksanakan nantinya ke kelas kita masing-masing. Ini bukan hanya untuk wali kelas, tapi berlaku untuk semua kita sebagai guru mata pelajaran. Dan juga mungkin di sini ada, tidak ada yang teknik kita di sini kosong ya. Nah untuk tenaga kependidikan juga nanti berlaku. Nah Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan nih. Nah, ada pernyataan, sorry. Kira-kira tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang ada di sebelahnya. Misalnya tadi kan pernyataannya, kalau berkendara harus membawa helm, menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan bermotor. Itu keyakinannya apa? Untuk keselamatan. Nah kalau kembalikan barang ke tempatnya, itu kira-kira apa keyakinan atau nilai kebajikannya? Perhatian kata Ibu Nona. Oke, nanti kita lihat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Manusia. Bergantian atau menunggu giliran. Oke, ya. Nah kalimat-kalimat ini bisa saja tidak mesti sama persis dengan jawaban yang ada kepada Ibu. Ini hanya kalimat umum yang dibuat, tapi bisa saja tidak spesifik seperti ini. Jadi di sini yang saya buat jawabannya, kembalikan barang ke tempatnya itu adalah bertanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain itu adalah nilai keyakinannya saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan juga berempati. Ya bisa saja itu kita, walaupun kita datang lebih dulu misalnya, bisa saja kita mendahulukan orang yang lebih kaya, ya sesuai dengan sifat empati kita. Kemudian dia merokok. Di sini maaf rokok. Nah, yang bapak ini bukan maksudnya, contoh saja. Itu adalah keyakinannya nilai kesehatan dan juga menghormati orang lain. Ini mungkin dilarang properti makmur maksudnya ya, tidak selesai. Kemudian gunakan masker. Gunakan masker itu untuk kesehatan, keamanan. Dilarang melakukan kekerasan untuk keamanan dan saling menghormati. Ya, contohnya nih, Pak Basril sebagai suri tauladan ya, kita menggunakan masker. Nah itu nanti Bapak dan Ibu di kelas, anak-anak kan kita minta untuk membuat keyakinan-keyakinan, kita rangkum nanti, kita buat menjadi bentuk yang umum seperti yang tadi. Nah di sini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita nanti akan mempersilahkan warga sekolah, kita spesifikkan dulu saja ya teksnya, atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi nanti kita masing-masing di kelas akan melakukan tahapan yang pertama. Kita buka curah pendapat. Kemudian kita catat semua masukan-masukan para murid, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi bisa saja kita untuk dalam video di depan, silakan mereka tulis kemudian tempel di depan, atau karton yang terserah teknisnya Bapak dan Ibu. Enaknya bagaimana, namanya bagaimana. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, jangan itu kan kalimat negatif ya Bu Rosia. Kalau ada kata jangan, dilarang, itu kalimat negatif. Nah kita ganti menjadi kalimat positif. Karena di sini kita sesuai dengan konsep kita budaya positif. Kita pakai semuanya yang positif. Asalkan jangan positif. Nah sekarang lihat di sini. Contohnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah itu yang ditulis oleh anak kita. Maka kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Berlarinya kita ganti dengan berjalan. Nggak boleh berlari berarti berjalan. Nah itu kira-kira. Atau ada suatu kalimat yang bisa diganti, jangannya dihilangkan jadi kalimat yang berbeda.
sudah dicatat. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, misalnya contoh di sini nih, ada berjalan di kelas, kemudian dengarkan guru. Nah, itu kan sama tuh berada di bawah satu poin, yaitu keyakinan saling menghormati. Memperhatikan guru di kelas, kalau yang menulis. Kemudian selalu mengerjakan tugas, tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Itu kan sama dalam satu payung. Jadi kita rangkum dalam satu kalimat universal saja dengan keyakinan saling menghormati. Yang kelima, kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan itu telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataannya akan menjadi berkurang. Jadi tidak terlalu banyak kepada ibu. Kita buat menjadi kalimat yang umum saja. Tapi karena anak-anak itu membuat sendiri, bersama-sama mereka ingat, oh iya, ini berarti tadi macam pemecahan dari menghormati itu ini. Jadi besok-besok kalau seandainya mereka ada yang melanggar, mereka ingat tuh, ini kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana. Menghormati, misalnya menghormati itu katanya dia, itu ya kira-kira. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas itu selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya, termasuk guru dan semua murid. Jadi nanti keyakinan kelas itu kita buat, dan sudah umumnya kita buat di suatu tempat, kemudian ditempel di dinding kelasnya masing-masing. Kalau khusus yang wali kelas, kalau guru mata pelajaran mungkin ada teknisnya sendiri-sendiri ya, Bapak Ibu terserah. Nah itu ditandatangani oleh semua pihak yang membuat keyakinan tersebut. Keyakinan sekolah selanjutnya diletakkan di dinding tempat kelas ya, tadi sudah saya sampaikan. Sudah selesai. Nah ini hanya contoh-contoh keyakinan kelas. Ada beberapa keyakinan kelas dari keyakinan anak SD ini Bapak Ibu ya. Kelas 1, kelas 5, kelas 7 ini pakai SMP. Terbaca tidak Bapak dan Ibu? Sedikit kok ya. Saya bantu ya sedikit ya. Misalnya nih keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Itu yang dibikin oleh anak-anak. Namanya anak kelas 1 ya. Kemudian kelas 5-nya lalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa membantu. Dan keyakinan kelas 7-nya, nah untuk kelas 7 ini dia lebih spesifik karena sudah paham. Dibuatnya yang umumnya untuk hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi ada 3 kesepakatan umumnya. Yang hormatnya isinya kami meyakini bahwa, nah, boleh tidak dibuat seperti itu? Boleh Bapak dan Ibu. Jadi nanti hasil akhirnya kira-kira begini bentuknya. Nanti. Ya Bapak dan Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Bapak dan Ibu? Ini baru bentuknya, belum ada pertanyaan. Ya, kira-kira begini nanti yang kita tempel di dinding kelas. Nah ini adalah contoh juga Bapak dan Ibu kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini hanya contoh saja. Misalnya tampak seperti itu dilarang. Nah datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Jadi untuk yang ini dia bentuknya hormat. Untuk yang menghormatinya tampak seperti itu artinya yang diinginkan. Tidak tampak seperti artinya yang tidak diinginkan. Tampak sepertinya misalnya bila datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya sering datang terlambat begitu. Ini hanya contoh bentuk-bentuknya saja. Ada rasa diterima dan dimiliki, contohnya tampak sepertinya melibatkan semua anggota kelompok pada saat berdiskusi misalnya. Tidak tampak sepertinya berarti yang dihindari itu mengucilkan salah satu teman kita. Nah itu misalnya Bapak Ibu ya. Ini hanya bentuknya saja, bentuk prosesnya nanti hasil akhirnya yang tadi. Ini contoh hasil curah pendapat sebelum jadi, yaitu yang tadi yang jadi. Ini hasil curah pendapat, hanya contohnya saja. Kemudian sebenarnya saya mau ajak Bapak dan Ibu coba membuat keyakinan kelas atau sekolah gimana? Boleh ya? Kita buat 2 aja ya. Coba saya mau ajak Bapak
Bapak Ibu, kita coba buat keyakinan guru lah ya, keyakinan kita sebagai guru. Siapa yang mau memberikan contoh? Nah, di sini ada poinnya untuk infak. Misalnya nih dari saya, infaknya melakukan sholat zuhur secara berjamaah, mengupayakan melakukan sholat zuhur secara berjamaah. Misalnya, maka kalau tidak nanti kita kan ini curah pendapat nih. Nah, ya silakan Bu Dita, silakan Bu Dita. Mengikuti kegiatan Yasin bersama di hari Jumat, setiap hari Jumat. Itu kesepakatan ya. Jadi kalau kita sudah sepakat, kita usahakan untuk dilakukan bersama-sama. Semua kegiatan rutin sekolah menjaga kebersamaan, mengikuti semua kegiatan rutin yang dilakukan, itu upacara, itu rapat, meditasi, itu yasinan, jadi kayak menanamkan keyakinan di dalam. Di sini sudah pada infak Bu ya, ketika saya ambil contohnya infaknya tadi. Nah, berarti itu di kebersamaannya. Bisa. Satu lagi. Nanti dicatat oleh Ibu ya, dibantunya dicatat. Itu untuk salah satunya untuk kedisiplinan, misalnya dari kita, dari guru, datang dan pulang tepat waktu. Terima kasih. Kecuali oke. Nanti kita buat ini ya, catatan kaki. Oh ya, di tanggung jawab, arti itu di keyakinan, di nilai kebajikan bertanggung jawab. Ya, ada koma sekali. Apa tuh Pak? Ya. Ya, itu boleh sekali. Itu cuma berapa kita ya. Nanti kan terakhir sama anak-anak juga begitu. Sekarang ngecek. Nanti kita pakai sebenarnya. Jadi nanti di kelas kepada Ibu, seperti ini kira-kira kita minta anak kita juga pendapat seperti ini. Kemudian ada yang bagian mencatatnya atau lebih bagus pakai stiker tadi mereka tulis. Tempel-tempel. Nanti kita kumpulkan. Kemudian kita buat jadi keyakinan. Ini yang sudah dikatakan oleh Pak Basril dengan Pak Dayat, mungkin itu masuk ke keyakinan bertanggung jawabnya yang disampaikan oleh kita sampai dia di infaknya, ya. Nah itu nanti kita buat jadi kalimat yang umum, satu kalimat umum. Jadi tidak terlalu banyak, sehingga lebih gampang untuk diingat. Baik kepada Ibu, sebelum saya akhiri ada yang bertanya? Enggak, itu hanya contoh saja Bu ya. Nanti karena kita lama nanti kita akan adakan waktu tertentu, kita akan diskusikan lagi, baru kita buat yang sebenarnya. Silakan Pak Ubay. Ini ada Bapak Almenal Bu Ros nih. Ini ada nilai kebajikan. Kalau kita lihat nilai kebajikan ini sama dengan kalau kebajikan, apakah ada penggunaan bahasa yang lain? Kalau kebajikan itu kata dasarnya apa? Kebajikan. Saya agak ini dengan kebajikan. Dan saya tahu kebaikan. Itu Bapak. Baik, kita langsung jawab. Apa dulu ya? Kita simpan dulu pertanyaannya ya Kak ya, karena ini nanti materi ini hubungan. Ya ada lagi yang mau ditanyakan ya, silakan Pak. Kita sekolah kita untuk siswa ini ada namanya akad tertib. Ini kan ada keyakinan kelas.
kita lihat tadi keyakinan kelas itu adalah sifatnya abstrak, sementara KKP itu adalah detail atau peraturan. Nah, sekarang apakah semua kita ini kan ada asosiasi sosialisasi budaya positif 2 hari bisa berdampak imbas kepada tata tertib sekolah? Karena pengalaman kita kadang-kadang kasus-kasus di sekolah seperti kita rapat sampai malam, tahu-tahu anak itu dinaikkan atau diluluskan, dan setelah itu selesai, nanti anak itu dinaikkan, setelah itu menjadi pius lagi dan tidak berubah. Nah, bagaimana keyakinan kelas kemudian peraturan tata tertib itu selama kita sosialisasi budaya positif ini berdampak kepada kita dan siswa kita. Nah, sebagai contoh, bagaimana kita mendekatkan disiplin terutama itu upacara bendera hari Jumat, sementara kita ya kadang-kadang kita berjalan. Maksudnya gini, kalau kita seperti sekolah katakanlah Al-Falah, katakan sekolah-sekolah yang lain, semua guru, semua tata usaha itu terlibat di situ. Dan anak kita, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, anak itu lebih cerdas untuk menilai kita. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana kita menggerakkan siswa kita? Kan teorinya itu teorinya Ki Utara kan guru itu Indonesia mengkasih ini mencoba kecuali hanya. Sementara kita nih secara konsep teori kita memahami, tapi pelaksanaan yang saya lihat di sana ada tulisan di luar itu dari bibit UPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Urai, ini saya sedikit gambaran Bapak ya. Nah, untuk menanamkan ini mulai apakah bisa dijadikan suatu tata tertib? Ini seperti yang kita bahas kemarin, kita di sini berproses Pak. Tidak bisa kita dalam waktu yang singkat. Memang mungkin kalau untuk generasi yang baru mau akan lulusan ini tidak bisa kita menanamkannya. Jadi memang ini berproses. Seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin dari gurunya juga, atau kita bisa beriringan. Jadi kita di sini memulai dari diri kita beriringan dengan siswa kita juga. Untuk prosesnya tidak bisa memang tak langsung. Tapi kita harapkan mudah-mudahan nanti bisa. Untuk masalah yang abstrak sama ini nanti langsung dijelaskan ini saja ya Pak ya, karena agak banyak nih materi kita. Ada 1 tahunnya yang materinya ini berhubungan semuanya nanti berulang. Sudah dicatat Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Dari dua. Yang satunya yang kebajikan tadi. Oke, kalau tidak ada lagi untuk materi saya sampai di sini dulu. Terima kasih. Pertanyaan tadi ada dari Bapak Uwai yang pertama mengenai nilai kebajikan. Kata dasar dan nilai kebajikan itu apa? Kenapa harus menggunakan kata-kata kebajikan? Lalu mengenai kata tertib tadi, apakah budaya positif dapat berimbas pada tata tertib sekolah? Dan apakah keyakinan kelas dapat berdampak pada siswa, guru dan pendidik seperti mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah? Kemudian ada pertanyaan dari Pak Dayat. Kebutuhan kebebasan siswa, apakah semuanya kebebasan siswa itu harus diwujudkan? Ini Pak Dayat ini mana ya? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Uwe, adakah rekan yang ingin menjawab? Baik, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ubai. Baiklah, Pak Ubai, untuk ini mohon maaf bisa ditambahin untuk guru senior bahasa Indonesia-nya. Saya juga tadi takut ragu kan, saya browsing juga Bapak sebenarnya. Jadi kalau kebijakan itu Pak, itu adalah setahu saya itu adalah suatu langkah rencana untuk melakukan suatu kegiatan. Tapi kalau kebajikan itu adalah sama dengan akhlak atau nilai kebaikan, kebiasaan baik. Jadi kalau kebijakan memang berasal dari kata bijak setahu saya. Tapi kalau kebajikan itu tidak ada kata dasarnya, tapi memang satu kata
ilmunya, dan juga semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin begini, ibu-ibu yang jadi orang itu, kalau bisa mata-mata sekolah kita ini mungkin bisa kalau uang itu kemudian nanti melibatkan kita menjadi guru atau bapak-bapak, karena saya yakin dan percaya kalau kita bisa bersama-sama dan hasilnya insya Allah maksimal. Saya sangat berharap sekali kepada ibu-ibu 5 orang untuk sebagai pionir terhadap budaya positif di sekolah, dan kita selama ini dihadapkan dengan anak-anak yang ya kalau lari masih untung, ini anak-anak satu semester tidak masuk seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita dengan niat yang baik, langkah yang baik, mudah-mudahan situ nanti kita diberi pertolongan oleh Allah. Saya sangat berharap tata pola kita ini ya mungkin sebagian kita mungkin tidak banyak memahami dan tahu kita punya tata tertib khusus bagi siswa dan apalagi pada siswa. Kalau kita semua berjalan pada aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama, dan insya Allah perjalanannya lebih baik. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas usulan yang Bapak ajukan tadi tentang keterlibatan kami dalam penyusunan tata tertib sekolah. Insya Allah kami ikut berkolaborasi di dalamnya. Terima kasih jika mempercayakan. Tapi tentunya ini nanti kita akan buat bersama-sama dalam tim untuk kemudian kita sosialisasikan bersama Dewan Guru, baru kemudian kita sosialisasikan kepada siswa dan kita sosialisasikan juga kepada orang tua siswa, Pak. Sekaligus nanti akan menjawab keresahan Bapak tentang pernyataan Bapak tadi tentang kenakalan siswa yang terus berlanjut. Karena nanti berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan tentang restitusi dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan lagi? Oh nanti saya. Oh baik. Oh baik. Pertanyaannya tadi apa? Boleh saya Kurang yang menjawab. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Raya tadi, kebutuhan kebebasan siswa apakah harus semua diwujudkan kebebasannya? Dan pertanyaan dari Ibu Nis, kalau sudah dipenuhi kebutuhannya, bagaimana tindak lanjutnya? Kalau sudah tahu kebutuhannya, bagaimana tindak lanjutnya? Baiklah, saya coba ya Bapak Ibu di sini. Maksudnya kita bahas dulu maksud dari kebutuhannya, bukan kebebasan tadi ya. Nah di sini ada hubungannya dengan mirip-mirip dengan konsep merdeka belajar. Jadi anak-anak itu, jadi tugas kita ini sebagai guru adalah bukan menentukan anak ini harus jadi seperti ini, harus jadi seperti apa. Tidak, tapi di sini kita menggali apa kemampuan anak tersebut. Karena setiap anak itu dilahirkan dengan suatu kompeten yang spesifik, yang khusus sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya menebalkan saja dari kompeten yang mereka miliki masing-masing.
Jadi bagaimana caranya? Itu kalau kita di sekolah bisa menyalurkannya melalui ekskul. Itu salah satunya. Kalau misalnya dia minatnya mungkin terlihat di situ agamanya berarti ekskul agamanya. Kalau di olahraga berarti di bidang olahraganya. Kemudian ada juga kepemimpinannya. Nah kalau dia ke bagian ilmu pengetahuannya ya sudah jelas kita di kelasnya. Tapi apakah seorang anak itu diwajibkan untuk nilainya besar di matematika semua tidak? Nah itu sekarang konsepnya mungkin saya salah Bapak Ibu. Karena memang negara kita ini menuntut tidak usah menuntut Bapak Ibu ya. Untuk yang kalau sekarang apa Bu kuliah? Kalau saya tak ingatnya SNMPTN karena dulu kan. Kalau sekarang apa? SNMPTN istilahnya itu saja sebenarnya yang diminta untuk nilai itu hanya nilai kognitifnya saja. Nah kita tidak bisa istilahnya memungkiri memang negara kita begitu sekarang ini konsepnya. Jadi memang sebenarnya belum sinkron 100% antara yang sekarang kurikulum baru ini dengan tuntutan yang ada sekarang ini. Universitas itu meminta menginputkan nilainya hanya kognitif saja. Di sini kita salah Bapak Ibu sebenarnya. Karena sebenarnya anak-anak itu apakah yang kognitifnya tinggi itu lebih cerdas dari yang tidak? Karena dia kompetensinya berbeda. Nah di sini mungkin. Nah tugas kita di sini adalah itu tadi Bapak Ibu. Jadi kebutuhannya kebebasan mereka itu untuk memilih, kita membimbingnya bukan artinya bebas sebebas-bebasnya, tidak. Kita tetap sebagai pembimbing di sini, mengarahkan dan mengendalikan. Nah itu. Setelah kita tahu apa ya, kita menyalurkan dengan cara sekarang alhamdulillah kita berusaha menghidupkan ekskul kita Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga pokoknya kita sebisa mungkin memfasilitasi anak-anak semampu kita. Kalau kita sudah tahu apa itu kita membimbingnya lagi. Untuk seterusnya ya masih balik Anda juga. Kita hanya bertugas untuk membimbing dan menebalkan kemampuan apa yang dimiliki oleh setiap anak. Itu saja. Bagaimana Ibu, Bapak? Sedikit ingin saya tambahkan Bapak Ibu, jika seandainya kebutuhan anak tersebut sudah terpenuhi semuanya, mungkin mereka tidak butuh kita. Saya pernah membaca sebuah tulisan, dikatakan di sana, sebagai seorang guru kita harusnya berbangga ketika kita di sekolah kita masih banyak siswa yang bermasalah, di sanalah kita dibutuhkan. Guru itu membantu siswa untuk membenahi yang salah, menjelaskan hal-hal yang masih kabur dalam pemahaman mereka, memperbaiki hal-hal yang masih keliru yang mereka lakukan. Jadi disitulah keberadaan guru bisa dianggap Bapak Ibu. Disitulah guru dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, kita semua harusnya berterima kasih kepada anak-anak yang bermasalah ini, karena mereka lah kita merasa dibutuhkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Bagaimana mungkin Ibu Nis atau yang tapi itu tadi Bu Nis, tetap kita mengendalikannya. Mereka tidak bebas-bebasnya terhadap kendali itu tadi. Hanya gunanya tadi. Kalau menerapkan di lokal 12 IPS 2 lebih banyak kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu mungkin kasih sayang mungkin Bapak Ibu ya. Soalnya beberapa kasus yang kita tangani seperti itu Bapak Ibu ya, yang dilihat tuh rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Salah satu contohnya di dalam kelas itu kalau ada satu saja yang tidak datang, misalnya ada contoh kan, tidak menyebutkan nama di sini, mungkin sebut saja. Ada yang lebih parah daripada itu Bapak Ibu ya. Dia itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di kelas itu dia memang tidak diterima
olok-olokan atau ejekan kawannya. Kalau kita sebagai guru kan merasa kasihan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau dilihat dari pengalaman saya, mungkin di IPS 2 itu banyak belum ada kebutuhan dasar. Dari 5 itu mungkin ada 2 atau 3 kebutuhan dasar dia yang memang belum terpenuhi. Mungkin yang kebebasan tadi itu mungkin Bapak Ibu juga tidak memberikan kebebasan. Salah satu di kebebasan itu kan ada kemandirian Bapak Ibu. Ya yang ditampilkan Ibu Erni tadi ada kemandirian. Mungkin salah satu tugasnya, oh kamu harus mencatat salin ini, salin itu. Kan kita tidak memberikan pilihan kepada siswa itu Bapak Ibu. Jadi itu kan tidak kebutuhan dasar dia yang kita penuhi. Mungkin kasih sayang juga seperti itu. Oh kamu ini ke ini, kalau kita marah seperti itu, jangan dicontohkan saya anaknya Bapak Ibu ya. Kalau minta ke Bapak Ibu semua, jangan seperti itu. Kalau dia sudah ada di kelas, terimalah dia. Jadi kan dia butuh kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pengalaman kita ya di IPS 2 mungkin di kelas-kelas tidak pernah terjadi seperti itu. Ya Bapak Aminah ya, yang tadi karena dia tadi itu kan sudah kumpulkan tugas, tolonglah diterima. Ada kasih sayang dan rasa diterima aja seperti itu Bapak. Kalau butuh nilai, berarti kamu harus memberikan sesuatu kepada saya. Seperti makan tewan dapat duit, makan tewan harus bayar duit. Seperti itu kalau kata mungkin seperti itu. Kalau di lokal 12 IPS 2, mungkin di lokal lain tidak pernah ketemu seperti itu Bapak Ibu. Izin Ibu Ketua, ya permasalahan kita ini kita hadapi bersama. Baik, setelah 2 hari kita mengikuti sosialisasi budaya positif ini, disampaikan ada 6 materi ya, ada 6 materi dan juga 2 materi kemarin dan 4 materi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah bahwa penerapan budaya positif di sekolah ini dapat dilakukan melalui tahap-tahap seperti memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru, menemukan motivasi intrinsik dalam diri, bagaimana kita berlaku dan bertindak, kemudian membangun keyakinan bersama demi kebaikan bersama, berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita agar dunia kita berkualitas, dan memahami posisi kontrol kita yang sesuai agar dapat menciptakan positive vibe kalau bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Dan mulai mencoba menerapkan praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Demikian kegiatan sosialisasi ini, semoga ilmu yang kita dapat itu bermanfaat dan secara perlahan kita dapat membenahi diri agar lebih baik lagi. Sebelum penutupan, kami minta tolong bantuannya kepada Bapak Ubay untuk membacakan doa. Pada Bapak, kami mohon.
saya dan rekan-rekan CGP memohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya kami di sini juga masih belajar dan kami mohon doa Bapak Ibu supaya pendidikan kami lancar sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu selama 2 hari ini. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naspribdi Dinal SPD MSI selaku Kepala SMA Negeri 7 Kota Jambi sangat mengapresiasi terhadap kegiatan dari calon guru penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi. Dalam hal ini pada Ibu Ika yang telah memberikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kepada Ibu Kiki yang telah memberikan materi tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ratih yang memberikan materi tentang keyakinan kelas. Keempat, terima kasih juga kepada Ibu Erni yang telah memberikan materi tentang 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Terakhir, kepada Ibu Fitri Supi yang telah memberikan materi tentang restitusi dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan dengan materi-materi yang diberikan ini ikut mendongkrak, ikut mempercepat proses dari perubahan, proses dari pergerakan sekolah penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi ini. Insya Allah para audiens yang telah diberikan materi bisa memahami dan bisa melaksanakan dan ikut mempercepat proses pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Buni Putri dari SMA Negeri 7 Kota Jambi. Perasaan saya setelah mengikuti sosialisasi mengenai budaya positif yang diberikan oleh rekan-rekan CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, saya merasa materi yang diberikan sangat menarik, terutama yaitu mengenai keyakinan kelas. Menurut saya, dengan menyusun keyakinan kelas bersama siswa, bisa meningkatkan kesadaran siswa akan kedisiplinan. Saya berharap ke depannya ilmu yang diberikan dapat kami terapkan di kelas, dan ilmu yang kami dapatkan dari kegiatan sosialisasi ini keseluruhannya bisa memperbaiki mutu pendidikan, terutama di sekolah kami. Terima kasih saya ucapkan telah berbagi materi yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya rekan-rekan CGP SMA Negeri 7 Kota Jambi Angkatan ke-7 dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan terus berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru lainnya. Terima kasih. Demikianlah video mengenai sosialisasi budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.